Iya. Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Seperti biasa kita akan ngebahas soal dunia ikan koi lagi nih. Maaf ya, di kolam terus openingnya bosan, jadi gue agak-agak di meja makan gue nih. Biar adem juga, di luar lagi panas soalnya. Nanti gue kasih lihat pemandangan luar lah ya. Yap, hari ini kita bakal ngebahas obat anestesi atau obat bius khusus untuk ikan koi. Apa mereknya? Itu dia. Beberapa pasti udah ada yang tahu ya teman-teman ya. Nah, intinya kita jawab dulu, apa sih perlunya obat bius pada ikan koi? Ada yang bilang lebayan, buat apa ikan koi dikasih obat bius? Nggak lebay, soalnya banyak banget dari kita nih ya yang kalau mau ngobatin ikan koinya atau ada keperluan atau membuat ikan koi tidak sadar, kita menggunakan macam-macam obat yang sebenarnya nggak pada tempatnya. Ada yang menggunakan biar koinya agak sedikit kebius atau tidak sadar menggunakan detol. Itu kan nggak pada tempatnya. Sebenarnya detol itu adalah obat luka, obat luar, dan bukan obat sedasi atau obat bius. Dipakai untuk ikan koi kok bisa? Ya ada yang bisa, cuman kan kita nggak tahu dong jangka panjangnya, jangka pendeknya, efeknya apa kepada ikan koi kita. Efek buruknya ya. Mungkin kalau ada yang dokter hewan nih atau ada yang pengalaman senior koi bisa dijawab di kolom komen bawah efeknya apaan. Ada juga yang menggunakan semacam ramuan daun apa gitu. Taruh di air, ntar koinya dimasukin bisa pingsan juga. Aku juga nggak tahu tuh itu juga efeknya apaan. Nah, kalau obat ini, obat anestesi kondisi yang di Indonesia lisensi dipegang oleh Keiko Koi, ini jelas ini memang peruntukannya adalah untuk membius ikan koi. Efeknya tidak ada, cepat pingsannya, cepat terbiusnya, dan cepat sadarnya. Jadi menurut iklannya dan menurut pengalaman teman-teman penghobi koi yang senior, obat anestesi kondisi Keiko ini memang benar-benar bermanfaat dan sangat aman. Itu kuncinya sih, sangat aman, nggak ada efek jangka panjang maupun jangka pendek, lalu sangat aman, tidak mematikan. Oke, kalau teman-teman mau tahu apa sih kandungannya koi anestesia ini? Oke, kandungannya itu sebenarnya mengandung kandungannya ini sebenarnya mengandung hidrosetil penyl ether, merupakan senyawa yang aman untuk digunakan berulang kali sebagai agen anestetik atau bius pada koi Anda. Tidak menimbulkan efek samping berbahaya serta tidak menimbulkan minyak pada permukaan air. Tuh. Jadi ingat, ini kandungannya senyawa aktif B-hydroxyethyl penyl ether. Maaf ya kalau salah ngomong ya. Maklum, dulu biologi gue 5 di sekolah, anak IPS gue. Oke, nah sekarang cara dosisnya untuk penggunaannya. Di sini disebutin, kalau untuk sekedar sedasi, jadi pingsannya sedikit-sedikit gitu loh ya, masih agak sadar, dia menggunakan 0,1 sampai 0,2 ml. Kalau untuk anestetik itu menggunakan 0,3 sampai 0,5 ml. Kalau untuk letal, jadi agak-agak benar-benar pingsan total ya, bius total kalau di manusia, itu 0,5 ml atau lebih. Nah, sedangkan satu botol ini yang gue beli, ini adalah 20 ml. Jadi, kalau untuk ukurnya, kurang lebih, kata Om Keiko, satu tutup botol ini, yang kecil ini, itu kurang lebih sekitar 2 ml. Soal harganya nih, yang gue beli ini 20 ml, yang paling kecil harganya 50.000 di toko online ya. Ada lagi yang 100 ml, ukurannya sedang botolnya, itu harganya sekitar ya 235.000 di toko online. Yang paling besar ukuran 250 ml itu harganya Rp435.000. Ingat ya, ini sekitar. Jadi kan kalau kita buka-buka toko online pasti macam-macam harganya. Banyak pilihan deh. Terserah teman-teman pilih yang mana. Sekarang kita ngebahas kegunaannya. Selain nggak ada efek samping berbahaya, jangka panjang, jangka pendek, cepat pingsan dan cepat sadar kembalinya obat koi anestesia ini, yang paling penting adalah kita tahu cara penggunaannya.
Teman-teman juga nih kalau mau beli harus tahu tujuannya. Jadi menggunakan obat anestesi ini membuat ikan koi kita terbius bukan untuk gaya-gayaan, iseng-isengan, nyoba-nyobaan, enggak. Kalau penting aja, kita bahas. Yang pertama, kegunaannya untuk fotografi. Buat teman-teman yang sekedar mau buat dokumentasi perkembangan koinya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, mau foto dong. Nah, teknik fotografi koi kan lo harus angkat dari kolam, taruh di bak karantina ataupun baskom besar yang bulat itu ya. Foto ikan koi bisa lurus, santai. Itu kalau nggak dibius susah banget yang begitu. Ada yang bisa, cuman kebanyakan nggak bisa. Dia berenang terus, dia panik, dia stres, nggak lurus badannya, bengkok-bengkok. Jadi teman-teman memang harus membutuhkan obat sedasi atau obat bius yang dosisnya kecil aja tapi ya, sekedar buat dia tenang. Ya teman-teman bisa ngatur badannya, arahnya, dan bisa foto dengan angle-angle yang teman-teman butuhin, dan hasilnya pasti bagus. Seperti yang di iklan-iklan di farmnya koi yang di Jepang-Jepang itu. Oke? Jadi untuk fotografi. Yang kedua, penggunaan obat bius ini itu gunanya adalah untuk pengobatan. Untuk misalnya yang pertama, nih kalau pengobatannya mengobati kutu. Kalau kutu selain dikasih obat kan mau dicabut sendiri-sendiri tuh. Kalau kasih obat bius, ikan koi jadi tenang, kita bisa ngambilin satu-satu. Yang kedua pengobatannya adalah untuk operasi. Jadi kalau untuk minor operation, jadi operasi kecil ataupun operasi besar ya bahkan ya, harus menggunakan obat bius dong. Kita motong-motong kayak tumor, ngebelah ikan koi perutnya, atau ada sesuatu yang kita harus operasi kecil ataupun besar, nggak dipakai obat bius. Selain koinya akan meronta-ronta, lempar sana lempar sini, lompat-lompat, kita juga operasi yang nggak bisa, plus kesakitan lah merekanya. Sama kayak teman-teman mau disunat nggak dikasih obat bius, merinding rasanya ya. Oke, yang ketiga adalah untuk mengobati luka. Jadi kayak luka-luka yang ada di tubuh ikan koi, borok, harus dibersihkan, dikasih misalnya betadin, dikasih obat luka lainnya. Kalau kita siram-siram doang kan kurang kena ya. Dikasih PK gitu kan kurang kena. Kalau dikasih obat bius dia bisa tenang, kita bisa bersihin dulu lukanya, lalu kita kasih obat PK ataupun betadin di lukanya, tepat sasaran dan cepat sembuh pastinya. Ingat ya, jadi untuk pengobatan itu ada 3 macam tuh pilihannya. Yang ketiga, kegunaannya obat sedasi atau obat anestesi ini adalah untuk mengukur ikan koi. Teman-teman yang juga hobinya mengukur ikan koi secara berkala, baik bulanan maupun tahunan, nggak mungkin mingguan dong, rajin banget, koinya stres nanti diangkat terus. Gunanya obat anestesi ini adalah membuat ikan koi kita tenang. Ya teman-teman bisa ngukur sambil dibalik-balik badannya, diperiksa. Jangan sampai kecolongan, ternyata misalnya di insangnya ataupun di badannya ada ternyata kutu ataupun jamur ataupun memar-memar lainnya. Jadi ingat, buat pengukuran ikan koi, obat anestesi ini sangat diperlukan. Biar kita ngukurnya tenang, ikannya juga tenang, jelas size-nya kita cek dan kita catat dokumentasikan. Yang berikutnya lagi, kegunaan obat koi anestesia ini adalah untuk mengontrol ikan koi kita dari hasil panen. Ini bagi petani ikan koi biasanya ya, dari kolam sawah atau mud pond atau kolam lumpur, ketika kita angkat dan mau masuk ke kolam beton atau kolam karantina. Kenapa? Biasanya ikan koi yang di dalam kolam lumpur atau mud pond itu banyak kutunya. Nah, kembali ke soal kutu, kalau teman-teman ambil dari lumpur itu lalu teman-teman periksa satu-satu dengan keadaan koi yang sadar, nggak akan mungkin bisa diperiksa badannya secara detail. Gunanya koi anestesi ini bisa membuat koi-koi tersebut tenang. Jadi kita bisa meriksa badan koinya, kutunya di mana aja, kita cabutin secara manual pakai tangan ataupun pakai pinset, itu dengan nyaman, tenang, dan ikannya pun tidak stres karena terbius. Jadi gunanya juga untuk ketika pada saat pemindahan ikan dari mud pond, kolam lumpur, ke kolam karantina ataupun kolam beton di rumah maupun di showroom bila teman-teman yang berdagang ikan koi. Nah, untuk kelebihan dan kegunaan lainnya banyak banget sih sebenarnya. Yang pasti bukan buat iseng-isengan ya. Dan tolong jangan taruh ini di sembarang tempat yang terjangkau dengan anak-anak kita ataupun orang tua kita, nenek kita, orang tua. Bahaya juga nih, bisa mematikan kalau salah minum oleh manusia. Jadi simpannya hati-hati. Nah, kelebihan lainnya banyak banget.
Mohon teman-teman yang sudah menggunakan ini atau yang tahu kelebihan lainnya, ayo dong berbagi juga ya. Nggak harus gua terus, ya kan, tulis di kolom komen bawah yang pernah gunain koi anestesia, kira-kira kegunaannya apa lagi nih dari yang udah gua sebutin. Gitu. Cara belinya gampang. Bisa langsung hubungin Om Pur atau Om Keko Koi di nomor tersebut. Tapi yang mau beli online, kadang-kadang ada ongkos kirim gratis kan, lewat toko-toko jualan online. Bisa juga cari aja di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Gue gak mau nyebutin semuanya, ntar sangkanya iklan lagi. Nah, gitu aja deh. Jadi teman-teman wajib punya bila teman-teman memerlukan obat ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa gue beli obat ini dan kenapa gue beli yang kecil? Karena gue akan melakukan operasi sanke gue yang ada tumor itu, yang ada daging tumbuh dengan tidak wajar. Besok akan gue buat kontennya, gue akan operasi, semoga berhasil ya. Nah, gue beli ini untuk membius ikan sanke gue itu, koi sanke gue itu, biar tenang dan gue dapat mengoperasinya dengan lancar dan juga dengan tenang juga, karena gue bukan dokter nih. Nah, dan kenapa gue beli yang kecil? Karena tujuan gue hanya untuk operasi tersebut. Jadi kalau memang pun ada sisa, ya nggak perlu banyak-banyak juga sih. Kalau gue beli gede-gede, botolnya anestesia ini juga untuk apa? Karena gue bukan dokter, gue nggak ada kunjungan, dan gue jarang juga kok dokumentasiin foto ikan koi gue atau gue ukur-ukur gitu. Gitu deh. Jadi itulah kelebihan, kegunaan, harga informasinya, informasi harganya, dan tujuannya kenapa gue beli ini. Ya, jadi ingat teman-teman yang mau bius ikan koi, stop bius menggunakan cara-cara tradisional yang membahayakan dan belum tentu tidak berefek berbahaya bagi ikan koi kita. Gunakan aja koi anestesia ini. Dan ingat, konten ini gue tidak berbayar. Gue beli sendiri ya, pakai uang gue sendiri, gak disponsorin. Karena tujuan gue harus berbagi. Beberapa teman-teman pasti udah ada yang tahu kelebihannya atau kegunaannya koi anestesia ini. Tapi buat yang belum tahu, semoga bermanfaat konten ini. Dan jangan lupa kalau emang bermanfaat, di subscribe ya. Ayo dong dukung Derian biar tambah berkembang channel YouTube-nya ini. Gitu aja teman-teman. Jangan lupa, salam satu hobi, salam Nishikigoy. Sehat-sehat semuanya, pakai masker kemana-mana. Jangan liburan dulu deh. Ya tahan-tahan. Kalau kita kompak gak libur-liburan, bisa di rumah aja, ke kafe cuman 3 bulan sekali. Dan yang di saat sepi-sepi aja, bisa milih-milih waktu ya, jangan maksain kalau rame. Insya Allah corona pasti hilang. Assalamualaikum, bye bye, cheers baby. Follow Instagram gue. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.